Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja. Ustaz akan merangkum materi matematika, yaitu tentang bangun ruang sisi datar, yang dalam hal ini yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kompetensi dasarnya yaitu menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Nah, semoga video yang saya buat ini dapat membantu kalian dalam belajar di rumah, dan semoga musibah yang kita hadapi saat ini semoga Allah angkat dan semoga cepat berlalu. Karena itu saya buat video ini, dan semoga kalian paham dan mengerti apa itu bangun ruang sisi datar, bagaimana menyelesaikan masalah atau permasalahan yang ada di dalamnya. Untuk itu, pada anak-anak semua, selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama kita yaitu bangun ruang kubus. Adapun unsur-unsur dari bangun ruang kubus ini, yaitu bisa kita lihat pada gambar, itu adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, unsur-unsur kubus ini sendiri itu terdiri dari sisi, kemudian rusuk, kemudian ada sudut, kemudian ada diagonal ruang, diagonal sisi, kemudian bidang diagonal. Nah, dalam hal ini, karena ini adalah rangkuman, maka Ustaz akan menjelaskan hanya sisi atau bidang, kemudian rusuk pada kubus itu sendiri, dan juga untuk ketiga bangun ruang yang lainnya. Nah, untuk rusuk pada kubus itu bisa kita lihat, yaitu antara ada dua titik yang menggabungkannya, yaitu pertama ada GC. Ini merupakan rusuk dari bangun ruang kubus. Kita lihat ada yang semisal dengan ini, ada berapa? Bisa kita hitung. Itu 1 GC, FB, BC, HG, EF, DC, AB, AD, EH, dan EA, yang kesemuanya jika dihitung secara teliti yaitu ada 12 rusuk. Nah, kubus ini itu rusuknya ada 12. Kemudian ada sisi atau bidang. Nah, jika bangun datar itu sisinya adalah rusuk, maka pada bangun ruang sisinya adalah bidang yang berbentuk bangun datar. Untuk kubus ini sendiri, bidangnya atau sisinya itu berbentuk bangun datar persegi. Sehingga jika kita lihat di sini, kita lihat dindingnya 1, 2, 3, 4, kemudian ada alas 5, kemudian ada tutup 6. Ada 6 sisi atau 6 bidang, yang kesemua bidang ini merupakan bangun datar persegi. Jadi bisa kita lihat ini merupakan sisi atau bidang dari bangun ruang rusuk, yang kesemuanya ada 6 sisi. Nah, dari penjelasan ini kita bisa menentukan atau bisa tahu apa rumus luas permukaannya. Saya jelaskan, luas permukaan yaitu luas atau luas daerah yang berada pada permukaan bangun tersebut. Nah, untuk kubus, permukaannya itu dikelilingi oleh 6 sisi atau 6 bidang yang berbentuk bangun datar persegi.
Maka bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan dari bangun datar kubus itu sendiri yaitu 6 dikali luas persegi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa rumus mencari luas persegi? Maka rumus mencari luas persegi adalah kita sudah ketahui adalah sisi dikali sisi. Maka kita singkat jadi S dikali S. Maka rumus dari luas permukaan adalah 6 dikali sisi kuadrat. Bagaimana dengan volumenya? Nah, volume dari kubus itu sendiri, volume itu adalah isi atau komponen yang mengisi suatu ruangan. Nah, kubus kan merupakan bangun ruang. Ketika diisi, kita misalkan dengan air, maka debit air itu sendiri jika memenuhi seluruh ruangan yang ada pada kubus, maka itu disebut volumenya. Jika dia diisi dengan air, maka disebut volume air. Nah, jadi volumenya itu untuk kubus adalah luas alas dikali tinggi. Kenapa luas alas dikali tinggi? Coba kita bayangkan, alasnya kan berbentuk bangun datar persegi. Di sini perseginya itu A, B, C, D. Persegi A, B, C, D. Kita bayangkan atau kita tumpuk. Coba kita tumpuk dari alas sampai ke persegi E, F, G, H. Kita tumpuk sebanyak tingginya. Tingginya itu F, B. Kita tumpuk 1, tumpuk 2, 3, 4 setinggi FB. Maka tumpukan ini akan memenuhi seluruh isi atau seluruh ruangan yang ada pada bangun ruang kubus itu sendiri. Maka kesimpulannya untuk volume itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, itu bisa kita tumpuk sampai terisi penuh. Maka untuk volume kubus rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya apa? Alasnya berbentuk persegi, maka itu adalah luas persegi. Berarti sisi dikali sisi dikali tinggi. Tingginya juga merupakan sisi dari sebuah persegi. Persegi apa? A, B, F, E. Maka tingginya juga disebut sisi. Maka rumusnya adalah sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Gambar di samping adalah kubus. Panjang rusuk AB sama dengan 10 cm. Rusuk AB ini ya, A, B adalah 10 cm. Berapa luas permukaan dan volume dari kubus tersebut? Oke, kita cari luas permukaan dan volume dari kubus. Langsung saja kita mencari luas permukaan dulu. Kita singkat dengan LP. Nah, luas permukaan tadi sudah kita ketahui bahwa rumus dari luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat. Maka langsung aja kita buat 6 dikali S pangkat 2. Nah, AB itu merupakan sisi dari bangun datar yang memenuhi alasnya. Jika alas kubus ini berbentuk persegi, maka sisi dari persegi itu merupakan rusuk dari bangun ruang itu sendiri. Maka AB itu merupakan rusuk kubus sekaligus sisi dari bangun datar
persegi. Maka bisa kita simpulkan bahwa luas permukaannya adalah 6 dikali 10 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat 2 itu adalah 100. Berarti 6 kali 100 adalah 600 cm kuadrat. Itu untuk luas permukaan. Kemudian volume dari kubus. Volume kita singkat dengan V. Tadi kita sudah ketahui bahwa rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya berbentuk persegi yang seluruh sisinya sama. Bahkan seluruh bidangnya pun berbentuk persegi ya. Maka tingginya pun merupakan sisi dari bangun datar persegi. Maka kita simpulkan luas alasnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Karena sisinya adalah 10, maka semuanya adalah 10 dikali 10 dikali 10. Nah, untuk 10 kali 10 kali 10 kalian tidak perlu menghitungnya dengan perkalian ke bawah ya, seperti yang biasa kita lakukan pada saat SD. Tapi cukup kita hitung nolnya 1, 2, 3, kita letakkan 1, 2, 3, kemudian kita kalikan 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya 1, maka hasilnya adalah 1000. Maka 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 1000. Untuk satuan volume, karena dia dikali 3 kali, maka satuannya menjadi cm pangkat 3 atau cm kubik. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini merupakan permasalahan yang kebalikan dari contoh sebelumnya. Jika tadi yang diketahui adalah rusuknya dan disuruh mencari luas permukaan dan volume kubus, nah yang ini bagaimana caranya jika dia diketahui salah satu dari luas permukaan atau volumenya. Nah, pada contoh soal ini yaitu sebuah kubus diketahui luas permukaannya adalah 600 cm kuadrat. Carilah berapa volume dari kubus tersebut. Nah, ini kan kita tidak tahu nih berapa rusuknya. Maka kita kerjakan sama seperti contoh sebelumnya. Caranya sama. Yang diketahui luas permukaan. Oke, kita buat rumus luas permukaan sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Maka kita letakkan yang ada. Luas permukaan adalah 600. Kita letakkan pada di bawah luas permukaan. 600 cm kuadrat sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Untuk mencari volume, kita harus tahu berapa panjang rusuknya. Untuk itu, kita buat kebalikannya dari rumus yang telah kita buat tadi. Oke, tinggal kita kerjakan. 6 dikali sisi kuadrat. Sisinya belum kita ketahui. Maka untuk mencari sisinya, kita pindahkan 6 ke sebelah kiri. Yang jika pada awalnya adalah perkalian, ketika dia pindah, dia menjadi bagi. Atau dengan cara yang sama, dengan cara lain. Itu caranya adalah dengan sama-sama menghilangkan. Apa yang ingin kita hilangkan di sebelah kanan? 6. Maka bagaimana cara kita menghilangkannya? Itu dengan cara dibagi 6. Kedua ruas harus sama-sama dibagi oleh 6, sehingga hilang 6 yang di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Berarti jadinya 600 dibagi 6 sama dengan 6 dibagi 6 dikali S kuadrat. 600 dibagi 6, ini kita coret, 6-nya coret, 6-nya coret, sisanya 1, 1. 100 dibagi 1, 100. Sama dengan 6 dibagi 6, 1 dikali S kuadrat. 1 dikali S kuadrat tetap S kuadrat. Berarti 100 sama dengan S
kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari S? Kita kan mencari S kuadrat, mencari S ya, bukan S kuadrat. Untuk itu kita pindahkan akar kuadratnya menjadi akar. Jadi akar 100 sama dengan S ya. Maka akar 100 berapa? Hasilnya adalah 10 cm. Itu untuk S-nya, atau cara lain juga bisa. Caranya 100 sama dengan S kuadrat. Maka berapa kali berapa dengan angka yang sama menghasilkan bilangan 100, yaitu 10 dikali 10. Maka jawabannya adalah 100. Berarti 10 merupakan S dikali S. Maka S-nya sama dengan 10 cm. Kita sudah dapat S-nya 10. Berarti kita tinggal cari volume dari kubus tersebut. Apa rumus volume? Yaitu luas alas dikali tinggi. Untuk kubus itu luas alasnya berbentuk persegi, tingginya adalah S. Sudah, berarti rumus persegi adalah sisi kali sisi. Tingginya S, berarti sisi kali sisi. Maka S-nya kita ketahui adalah 10. Maka 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm, maka hasilnya adalah 1000 cm pangkat 3 atau 1000 cm kubik. Sama ya seperti soal sebelumnya, hanya saja kita buat permasalahannya yang diketahuinya terbalik ya. Kalau yang tadi luas permukaan tidak diketahui, sekarang luas permukaan diketahui tapi rusuknya tidak diketahui. Hasilnya adalah 1000 cm kubik. Nah, itu untuk permasalahan tentang kubus. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang balok. Oke, materi balok itu sama halnya dengan kubus tadi, hanya saja perbedaannya balok itu bidangnya atau sisi dari bangun ruangnya itu ada yang berbentuk bangun datar persegi panjang. Nah, untuk balok yang kita hadapi sekarang itu ke 6 sisinya berbentuk persegi panjang, bukan persegi ya. Dan persegi panjangnya yang berhadapan, ini rusuk yang berhadapan atau sisi atau bidang dari balok ini itu yang berhadapan itu kongruen. Jadi persegi panjang ABFE dengan persegi panjang DCGH itu kongruen. Kongruennya panjangnya sama, lebarnya juga sama. Nih, sama dengan ini. AE sama dengan FB sama dengan GC sama dengan HD. Itu yang berhadapan sama panjang. Kemudian ada lagi yang sebelah kiri dan kanan. Itu juga bangun datar persegi panjang. Ada bangun datar persegi panjang FBCG EADH. Nah, ini kongruen dengan yang di hadapannya. Ini FBCG kongruen dengan persegi panjang EADH. Kemudian ada dua lagi, yaitu yang bagian bawah ADBC atau ABCD, persegi panjang ABCD, yaitu kongruen dengan persegi panjang EFGH. Nah, karena dia berhadapan, jadi maka panjang AB sama dengan panjang EF, panjang BC sama dengan panjang FG, dan seterusnya.
Nah, tapi unsurnya itu masih sama dengan kubus tadi, yaitu dia memiliki rusuk, yaitu 12 rusuknya, dan sisi atau bidangnya ada 6. Hanya saja ada 3 jenis untuk yang balok ini ya, jadi berbeda-beda, panjang rusuknya berbeda, sisi atau bidangnya juga berbeda ya. Hanya ada 2 yang sama. Tadi sudah dijelaskan, yang sama itu ya adalah yang berhadapan, sisi yang berhadapan, yang saling berhadapan. Karena ini ada 6, sisi yang berhadapannya ada 3, maka ada 3 bidang yang berbeda. Begitupun rusuknya pun mempengaruhi. Nah, maka pengklarifikasiannya yaitu di sini kita tentukan alasnya dulu. Alasnya adalah yang di bawah ya. Berarti yang di bawah merupakan persegi panjang A, B, C, D. Itu merupakan alas. Ya. Kemudian dindingnya ada persegi panjang A, E, F, B, F, B, C, G, A, E, D, H, dan H, G, C, D. Itu merupakan dinding. Dan atapnya itu sama dengan alasnya. Maka bisa kita klasifikasikan menjadi AB ini merupakan panjang, satuan panjang. Kan untuk persegi panjang kan berbeda kan tiap sisinya, maka diklasifikasikan menjadikan ada panjang dan ada lebar. Nah, jika AB merupakan panjang untuk persegi panjang A, B, C, D, maka lebarnya adalah BC dan DA. Nah, ini juga berhadapan. AB sama panjang dengan DC, sama panjang dengan EF, sama panjang dengan HG. Dan itu semuanya adalah panjang. Jika AB panjang, maka EF juga panjang, HG juga panjang, DC juga panjang. Sekarang BC. Apa yang sama dengan BC? Itu yang berhadapan. FG berhadapan dengan BC, berhadapan dengan AD, berhadapan dengan EH. Maka itu merupakan lebar. Kemudian ada 4 lagi yang berhadapan untuk rusuknya, yaitu rusuk F, B, G, C, H, D, E, A. Maka ini kita sebut tinggi. Kita lambangkan dengan T. Ya, berarti tinggi. Dia pengklasifikasiannya mewakili 4 rusuk yang tegak. Nah, jadi diingat rusuknya diklasifikasikan menjadi 3, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Itu untuk balok. Maka dari sini kita bisa menentukan luas permukaannya. Kita singkat saja, luas permukaannya itu LP. P-nya itu ada permukaan, ya P besar ya. Untuk panjang itu P kecil. Kita kasih sedikit tanda kucirnya di belakang. Nah, untuk luas permukaan balok, rumusnya adalah kita lihat ada 2 persegi panjang, alas dan atap. Yang sama ada 2 lagi, kiri dan kanan, belakang dan depan. Berarti kita misalkan kita cari yang alas dulu. Alas merupakan panjang kali lebar. Oke, kita buat panjang dikali lebar. Apalagi yang sama dengan alas? Atap. Atap juga rumusnya adalah panjang kali lebar. Maka kita buat 2 kali panjang kali lebar. Ditambah apalagi? Oke, di sebelah dinding ada berhadapan FBCG dan EADH. Rumusnya adalah EA sama dengan FB. Berarti L dikali T. Karena dia ada 2, maka 2 dikali lebar dikali tinggi. Nah, kemudian ditambah apa lagi? Bagian belakang dan bagian depan. Bagian belakangnya persegi panjang EABF dan HDCG.
Di sini rumusnya adalah panjang kali tinggi. Itu juga berarti panjang kali tinggi. Berarti 2 dikali panjang dikali tinggi. Maka untuk luas permukaan balok, rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Sekarang volume. Rumus volume kita singkat dengan V, yaitu tetap pada luas alas dikali tinggi. Tadi sudah dijelaskan pada materi kubus. Jadi setiap bangun ruang itu rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas kita singkat dengan LA dikali dengan tinggi kita singkat dengan T. Nah, luas alasnya berbentuk apa? Persegi. Rumusnya apa? Kita lihat panjang dikali lebar. Berarti luas alasnya adalah panjang dikali lebar. Tingginya T. Sudah, tinggal kita letak. Jadi volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Itu gambar di samping adalah balok dengan alas berbentuk bangun datar persegi. Nah, kalau tadi yang kita jelaskan alasnya berbentuk persegi panjang, tapi contoh soalnya adalah alasnya persegi. Harusnya lebih mudah dong. Oke, kita kerjakan. Kita analisa dulu soalnya. Panjang AB 15 cm. AB ya, AB 15. Dan panjang GF sama dengan 5 cm. Mana GF? Oke, GF di bawah 5. Carilah berapa luas permukaan dan volume dari balok tersebut. Nah, ini cukup mudah ya, karena alasnya berbentuk persegi. Nah, persegi itu kan sisinya sama panjang, 4 sisinya kan. Berarti ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5. Dan yang sama di atas juga 5, 5, 5, 5. Nah, tinggal yang sama dengan AB apa? DC, HG, EF. Maka itu panjangnya adalah 15 cm. Harusnya ini lebih mudah. Oke, kita masukkan luas permukaan. Nah, luas permukaan kita lihat apa aja yang menutupi permukaan balok ini. Ada 2 persegi dan 4 persegi panjang yang sama. Nah, lebih mudah lagi. 2 persegi berarti 2 dikali sisi dikali sisi ditambah ada 4 persegi panjang. Panjangnya 15, 15, 15. 4 persegi panjang. Berarti sisi dikali tinggi. Berarti 4 dikali sisi dikali tinggi. Ya kan, ada 4 kan? Sisi kali tinggi, sisi kali tinggi, sisi kali tinggi, sisi kali tinggi. Dan sisi dikali tinggi ada 4. Ya, ada 4 persegi panjang. Ya, berarti tinggal kita masukkan sisinya merupakan BC, CG, FB. Itu berapa? 5. Tingginya adalah 15. Oke, tinggal masukkan 2 kali 5 dikali 5 ditambah 4 dikali 5 dikali 15. T nya 15. Maka hasilnya adalah 2 dikali, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 5 kali 5 berapa? 25. Ketika dikali 2 hasilnya adalah 2 dikali 25 ditambah 4. 5 kali 5 hasilnya adalah 75. 75 ya, benar ya? Ya, 75. 2 dikali 25 hasilnya adalah 50 ditambah 4 dikali 75 hasilnya adalah 300. Oke. 300. Maka 50 ditambah 300 hasilnya adalah 350 cm kuadrat, karena satuan luas adalah kuadrat atau pangkat 2. Sekarang volumenya.
cari volumenya, kita singkat menjadi V. Apa rumus dari volume? Itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi. Oke, berarti luas dari persegi adalah sisi dikali sisi dikali tinggi. Tingginya berapa? 15. Sisinya berapa? 5. Berarti 5 dikali 5 dikali 15. Berapa? 5 kali 5? 25. Dikali 15 berapa? 25 dikali 15. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 375 cm kubik atau cm pangkat 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di contoh soal berikutnya ini itu permasalahannya sama seperti pada kubus tadi. Ketika ini diketahui ada salah satu rusuknya yang tidak diketahui kalau untuk balok. Tapi kalau untuk kubus tadi cukup rusuknya kan sama. Jadi kalau tidak diketahui pun tidak masalah jika diketahui salah satu luas permukaannya atau volumenya. Nah, untuk contoh soal untuk yang balok ini bisa kita lihat sebuah balok dengan alas berbentuk persegi panjang diketahui volumenya adalah 180 cm kubik. Tinggi balok sama dengan 9 cm, panjang balok 5 cm. Jarah berapa luas permukaan dari balok tersebut? Nah, kita analisis. Yang kita lihat di sini alasnya berbentuk persegi panjang. Oke, berarti sama seperti penjelasan ya, bukan contoh sebelumnya. Oke. Otomatis alasnya berbentuk persegi panjang. Berarti alasnya rumusnya adalah panjang dikali lebar dong. Oke, panjang kali lebar ya rumus alasnya. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah volumenya adalah 180 cm kubik. Oke, volumenya diketahui. Volume sama dengan 180 cm kubik. Yang diketahui selanjutnya tinggi balok dan panjang balok. Panjang balok ini maksudnya panjang alasnya ya, maksudnya alas dari balok itu. Dan disuruh cari luas permukaan dari balok. Oke, kita masukkan yang diketahui volume ya. Kita masukkan dari luas permukaan. Luas permukaan. Nah, untuk yang diketahui alasnya persegi panjang ya, berarti rumusnya seperti yang di awal tadi. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Oke, nanti kita jelas sampai kerjakan luas permukaannya. Komponen yang tidak diketahui adalah ini kan diketahui tinggi, panjang, lebarnya tidak diketahui kan, berarti belum bisa kita menyelesaikan luas permukaannya. Tapi bisa kita ketahui setelah kita masukkan rumus ini. Volume kan rumusnya kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang diketahui ada 3, 180 itu volume. Panjangnya diketahui nggak? 5 ya, 5. Lebarnya diketahui? Tidak, berarti kita buat dulu lebar. Tingginya diketahui? Diketahui 9. Oke, kita masukkan langsung. 180 sama dengan, kita kalikan 5 kali 9 itu 45 dikali lebar. Nah, sekarang sama seperti tadi yang di awal tadi ya, langsung saja kita buat, kita hilangkan 45 yang di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Caranya adalah sama-sama dibagi 45. 180 dibagi 45 dan 45 dibagi 45 kemudian dikali L. 180 dibagi 45 berapa? 180 dibagi 45
hasilnya adalah 4 ya, 4 ya. 4 dikali 45, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20, 160 ditambah 20 jadinya 180 ya, benar. 180 dibagi 45 hasilnya adalah 4, dan 45 dibagi 45 hasilnya adalah 1 dikali L. 1 dikali L berarti L ya, berarti 4 sama dengan L. Dah dapat kita lebarnya adalah 4, maka kita bisa menyelesaikan luas permukaannya. Oke, kita masukkan di sini, kita agak geser sedikit ya. Oke, 2 dikali panjang kali lebar, di 2 dikali panjangnya 5, lebarnya 4, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, panjangnya 5, tingginya 9, ditambah 2 dikali lebar kali tinggi, lebarnya 4, tingginya 9. Oke, langsung kita kalikan. Untuk 5 kali 4 itu 20, berarti 2 kali 20. 5 kali 9 itu 45, berarti 2 kali 45. 2 kali 4 kali 9, 4 kali 9 36, berarti 2 dikali 36. Nah, 2 kali 20 berapa? Itu 40. Ditambah 2 kali 45 itu 90. Dan 2 kali 36 adalah 72. Sekarang kita jumlahkan semuanya menjadi, kita taruh sini luas permukaannya. 40 tambah 90, 130, ditambah 72, yaitu 202 ya. Ya, 202. 202. Betul? 202 tambah 72. Ya, betul. Nah, apa satuan luas permukaan? Satuannya adalah cm pangkat 2. Oke, ini untuk contoh kedua tentang permasalahan balok sudah kita selesaikan. Saatnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang prisma. Oke, kita masuk materi prisma tegak segitiga. Nah, dari sekian banyak prisma, saya ambil contoh yang paling mudahnya, yaitu prisma tegak segitiga. Apa yang membuat namanya itu menjadi prisma tegak segitiga? Nah, karena alasnya dan tutupnya itu berbentuk segitiga, gitu. Sangat mudah ya. Dan apakah balok juga termasuk prisma? Nah, balok adalah termasuk prisma. Tapi dia prisma tegak segi 4 ya. Segi 4 dia beraturan ya, maka dia juga termasuk prisma. Tapi dia masuk pengklasifikasian tersendiri, itu balok dan juga kubus juga itu, karena mereka memiliki keunikan masing-masing. Nah, untuk prisma tegak segitiga itu pengklasifikasiannya banyak sekali. Ada bisa jadi tegak segi 6, segi 5, segi 7, segi 8, segi 10, banyak ya. Maka itu disebut dengan prisma. Nah, untuk segitiga ini contoh yang paling simpelnya dari sekian banyak bentuk prisma. Oke, pengklasifikasiannya atau unsur-unsur dari prisma ini sebenarnya sama. Dia memiliki rusuk, dia memiliki sisi atau bidang. Nah, sekarang kita masukkan bedanya dengan yang tadi, itu dia memiliki segitiga pada alasnya. Nah, dalam hal ini yang Ustadz contohkan, ini kebetulan alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya. Dia kongruen, alas dan tutupnya kongruen, jelas. Jika AB sama dengan DE, ya sama ya. AB dan DE itu sama, dan BC dan EF juga sama karena dia berhadapan. Kemudian prisma ini memiliki 3 rusuk tegak. Nah, itu ada AD, ada BE, dan ada CF. Nah, di situ sudah ada pengklasifikasiannya. Kalau
CF ini langsung dimisalkan T ya, misalkan T ya, kita bisa sebut ini T tinggi ya. Ini ada prisma tegak segitiga, alasnya berbentuk segitiga, masih sama dengan yang lain tadi seperti gobos dan balok ya. Ini rusuknya, ini masih rusuk, tapi ini rusuk tegak dibilangnya, rusuk tegak. Ada 3 rusuk tegak. BC, AB, AC itu juga rusuk. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka ini masuk ke dalamnya adalah teorema Pitagoras. Ya, bagaimana kita ingat, kita flashback ke belakang materi-materi sebelumnya bahwa sisi miring ini yaitu yang berhadapan dengan sudut siku-siku merupakan sisi paling panjang. Maka teorema Pitagorasnya adalah kuadrat sisi miring ini ya. Kalau misalkan segitiganya ada segitiga DEF, ini siku-sikunya, sisi miringnya adalah DF, maka kuadrat sisi miringnya atau kuadrat DF-nya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ya. Maka sisi siku-sikunya apa aja? DE dan EF. Berarti kuadrat DE ditambah atau DE kuadrat ditambah EF kuadrat itu sama dengan DF kuadrat. Nah, itu dia teorema Pitagoras. Kita flashback ke belakang. Maka kita langsung, oh ya, bidangnya, bidang atau sisi itu alas dan atap berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian ada 3 bidangnya atau bidang tegaknya. Ini kalau ini ada rusuk tegak berarti ada bidang tegak. Nah, bidang tegaknya ada BEFC, ada DEAB, dan DACF. Ini tergantung alasnya ya. Tidak bisa kita katakan ini kongruen. Tapi kalau alasnya berbentuk segitiga siku-siku, hanya siku-siku ya, bukan siku-siku sama kaki, maka jelas berbeda. BC sudah pasti beda dengan AB, otomatis tidak bisa dikatakan persegi panjang ABED dan BCFE itu kongruen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ini kita langsung tentukan luas permukaannya dan volumenya. Oh ya, untuk bidang tegak ini ada 1, 2, 3, maka itu disebut dengan selimut dari prisma itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke luas permukaannya. Luas permukaan kita singkat dengan LP ya. Luas permukaan prismanya kita bisa analisa. Tadi kan kita sudah jelaskan, permukaan itu adalah yang menutupi bagian-bagian yang menutupi bangun ruang itu sendiri. Itu yang menutupinya ada 2 segitiga, ada 1, 2, 3 persegi panjang. Nah, rumusnya adalah 2 luas alas ditambah luas selimut. Kenapa kita sebut luas alas ya? Karena kalau dibalikkan ya, ini sama saja ya. Ini kita bisa sebut tutup, yang di bawah kita sebut alas. Tapi kalau ini dibalikkan, yang tutup bisa jadi alas dan yang alas bisa ditutup. Maka kita simpulkan bahwa keduanya adalah alas. Oke, maka untuk memudahkan atau menyingkat penulisannya, 2 kali luas alas. Kita lihat alasnya berbentuk segitiga, maka luas segitiga adalah ini 2 ya, 2 dikali alas dikali tinggi dibagi 2. Luas segitiga kan adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, karena dia ada 2, maka luas alasnya adalah 2 dikali alas kali tinggi bagi 2. Oke. Kemudian ditambah luas selimut. Luas selimutnya ada berapa bangun datar? Ada 3 ya. Luas selimutnya ada 3 bangun datar ya. Kita tidak bisa menyebut langsung 3 kali panjang kali lebar, tidak bisa ya, karena ini
luas selimutnya, bangun datarnya bisa jadi berbeda-beda tergantung alasnya. Ya, tapi jika alasnya berbentuk segitiga sama sisi, maka kita bisa sebut langsung 3 kali panjang kali lebar karena sudah pasti kongruen 1, 2, 3 sisi bidang tegaknya, ya. Tapi kalau untuk ini, untuk segitiga siku-siku yang ketiga sisinya berbeda, maka kita tidak bisa langsung menyantulkan ini 3 kali panjang kali lebar karena bisa jadi panjangnya berbeda, ya. Kita tidak bisa langsung membuat peningkatan jadi 3 kali panjang kali lebar. Begitupun untuk segitiga yang lainnya, maka kita tetap turunkan jadi luas selimut. Oke, ini kondisional ya sifatnya, tergantung soalnya, ya, atau tergantung alasnya berbentuk apa. Kemudian volume, kita singkat dengan V. Volume ini sama, ya. Jika dia masih prisma, bentuknya prisma, ya, dia tegak, memiliki alas dan tutup yang kongruen, ya, maka masih berlaku luas alas dikali tinggi, ya, karena tadi sudah dijelaskan, ya, kenapa volume itu terbentuk dari susunan-susunan alas, ya. Kalau kita susun alasnya meningkat sebanyak tingginya, ya, sampai dia menutupi ini, maka itu kan padat, ya, menutupi bangun ruang itu sendiri, ya. Maka disimpulkan bahwa volumenya adalah luas alas, ya. Alas kan luas daerah dari alas itu dikali tinggi karena disusun sebanyak tinggi atau sepanjang tingginya, ya, baru itu disebut dengan volume. Itu berlaku untuk prisma. Luas alas dikali tinggi. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, gambar di samping adalah prisma tegak segitiga dengan alas berbentuk bangun datar segitiga sama kaki. Oke, nah ini berbeda dengan contoh yang kita jelaskan awal, ya. Segitiga yang di awal tadi kan segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga sama kaki yang otomatis. Nah, ini sama, ya. AB ini sama kaki. Di atasnya juga kan prisma kan, otomatis alas dan tutupnya kongruen, maka sama, AB sama dengan DE, EF sama dengan BC, dan AC sama dengan DF. Oke. Dan ada 3. Otomatis kalau ini sama, ya, ini sama, ada 2 selimut yang kongruen. Ada 2 selimut yang kongruen. Karena selimutnya berbentuk persegi panjang, berarti kongruen 2 selimutnya atau 2 persegi panjangnya. Itu persegi panjang ABED dan persegi panjang CBEF itu pasti luasnya sama, ya. Karena salah satu atau salah 2 rusuknya itu sama panjang. Ya, ini sama panjang dengan ini sama panjang dengan ini. Otomatis ini sama panjang dong. Nah, otomatis dia kongruen. Kecuali yang ACFD, dia tersendiri. Oke, kita lanjutkan soalnya. Alasnya berbentuk segitiga sama kaki. Oke, panjang EB 20, EB 20, berarti rusuk tegaknya ada 20 cm panjangnya. Maka panjang EB ini kan sama juga dengan panjang DA. Ini DA juga 20, FC juga 20. Ya, karena dia prisma, ya. Maka rusuk yang tegaknya sama panjang. Kemudian ada AC. Mana AC? Ini panjang AC. Itu alas dari segitiga sama kaki. Ya, AC itu panjangnya 6 cm. Nah, karena AC sama dengan DF, kita buat di DF aja, ya. 6 cm DF dan AC sama 6 cm. Kemudian panjang BG. Ini panjang BG ini adalah tinggi dari alas. Nah, perlu diketahui karena alasnya berbentuk segitiga dan segitiga itu rumus mencari luasnya adalah alas kali tinggi, maka tinggi alasnya perlu diketahui. BG adalah 4. Dan jika kalian tarik juga garis membagi 2 untuk tutupnya DEF, segitiga DEF, kita misalkan di sini.
ini sama panjangnya dengan BG karena dia kongruen sama panjang, maka nilainya juga sama panjang. Maka apa yang ditanya itu carilah berapa luas permukaan dan volume dari prisma tersebut. Oke, sudah kita ketahui tadi rumusnya. Oke, kita tarik sedikit. Oke, posisinya sudah pas. Panjang EB 20, maka luas permukaannya adalah luas permukaan sama dengan, ya kita tarik lagi sedikit. Oke, sudah pas. Luas permukaan yang tadi kan 2 kali luas alas ditambah luas limut. Oke, luas alasnya berbentuk segitiga. 2 kali luas alas ditambah luas limut. Luas alasnya berbentuk segitiga, maka 2 dikali alas dikali tinggi dibagi 2 ditambah luas limut berbentuk persegi panjang. Nah, ada dua, karena ada 2 yang kongruen, berarti kita klasifikasikan luas limutnya menjadi 2 dikali panjang kali lebar. Kali lebar, bukan kali lebar ya. Oke, kita sebut aja 2 kali panjang kali lebar ditambah, bukan 2, salah, maaf, ada alas ya, alas dikali tinggi. Nah, tingginya kita sebut tinggi 2 di sini. Kenapa tinggi 2 nanti dijelaskan. Oke, lanjut. 2 dikali alas dikali tinggi, ini untuk alas ya. Untuk alas ya, alasnya AC. AC adalah 6. Berarti 2 dikali 6 dikali tinggi. Tingginya 4. Berarti 4. 6 kali 4 bagi 2. Nah, berapa ini? Ini bisa kita coret nih. 2 coret dengan 2, boleh. Ya, jadinya ini 1, ini 1. Ditambah 2 panjang kali lebar. Ini nanti kita selesaikan karena ada proses yang harus kita jalani untuk mendapatkan panjang dan lebar. 2. 6 kali 4 berapa? 24. 24. Oke. Ini yang saya akan jelaskan. 2 kali panjang kali lebar ini kan yang sama kan seperti ini kan. Persegi panjang ABED, persegi panjang CBEF. Ini yang kita ketahui tingginya. Oke, kita ganti ya. Kita misalkan ini adalah tingginya, lebarnya adalah tingginya 20. Ya. Misalkan kali 20. Panjangnya berapa? Panjangnya ini. Ini sudah diketahui belum berapa? Belum kan? Nah, karena ini adalah sisi miring dari segitiga. Nah, dan ini adalah segitiga sama kaki, dan ini ada garis pembaginya ya, atau garis tingginya, maka ini otomatis sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, sekarang kita gunakan teorem Pythagoras untuk mencari sisi miringnya. Bagaimana caranya? Panjang AC kan ada 6. Berarti kita bagi 2. Karena ini membagi 2, ada pembagian terbagi 2 kan alasnya. AG dan GC. AC 6. Maka ketika dibagi 2 menjadi AG 3, GC 3. Karena 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, di sini kita bisa menentukan panjang BC melalui teorema Pythagoras. Kita letakkan di sini. Misalkan kan rumus teorema Pythagoras tadi kan sudah dijelaskan ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya kan 3, 4. Sisi miringnya BC.
Maka kita buat sini BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, BC kuadrat 3 kali 3, 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 9 tambah 16, hasilnya adalah 25. Maka BC sama dengan akar 25. Berapa akar 25? Maka BC adalah 5. Ya, BC 5. Kita ketahui BC-nya 5, berarti otomatis AB juga 5, EF 5, DE juga 5. Karena apa? Karena dia kan sama tandanya, sama. Nah, maka bisa kita lanjutkan untuk mencari luas selimut. Ini ada dua kali panjang kali lebar, berarti yang dimaksud adalah luas selimut yang kongruen, yaitu selimut ABED atau persegi panjang ABED dan persegi panjang CBEF. Nah, itu kan sama kan? 20 kali 5, 20 kali 5. Berarti ini panjangnya adalah 5. Karena ada 2, berarti 2 kali 5 kali 20. Nah, hasilnya adalah nanti ya kita hitung. Ini lagi yang belum diketahui luas selimut yang ini ACFD. Rumusnya apa? 6 dikali dengan 20. Kan 6 panjang dikali lebar. Berarti alas kali tinggi 2. Nah, tinggi 2 ini ya kita bedakan. Untuk kita membedakan tinggi dari alas dan tinggi dari bangun ruang itu sendiri, maka tinggi ini kan sama dengan lebar yang ada di selimut yang kedua. Maka alasnya kita buat alas segitiga. Berapa tadi? 6. 6 dikali tinggi 2 adalah 20. 6 dikali 20, maka hasilnya adalah 120. Oke, kita hitung. 24 ditambah 5 kali 20, 100. Dikali 2 berarti 200. Ya, ditambah 6 kali 20, 120. Jumlahkan semuanya. 24 ditambah 20 ditambah 120. Maka hasilnya adalah 200 tambah 24, 224 ditambah 120. Hasilnya adalah 344 cm kuadrat. Oke, itu untuk luas permukaan. Oke, untuk volumenya kita geser sedikit ke atas. Nah, ini untuk volume. Oke, volume seperti biasa kita buat lambang V. Dan rumusnya untuk setiap prisma tegak ya, prisma tegak itu adalah luas alas dikali tinggi, luas alas dikali tinggi. Oke, ini lebih mudah ya dari volumenya. Alasnya berbentuk segitiga, kemudian dikali tinggi. Kita ambil luas alas yang ini tadi, kan luas alas ini kan sudah dicari tadi ya, adalah alas kali tinggi dibagi 2. Udah langsung aja, alas dikali tinggi dibagi 2 dikali tinggi. Ini tingginya kita buat tinggi 2 ya, karena ini merupakan tinggi dari bangun ruang itu sendiri. Kita kalikan alas kali tinggi kan berarti 6 dikali 4 dibagi 2 dikali tinggi 2 nya ada 20. Nah, 6 kali 4 24 dibagi 2 hasilnya 12 dikali 20. Berapa hasilnya? Kita buat sama dengan ke samping. 12 dikali 20, 2 dikali 12, 24. Ditambah nolnya 1. Berarti 240 cm pangkat 3 atau cm kubik. Oke, itu untuk contoh soal prisma tegak segitiga. Kita lihat permasalahan lain. Nah, ini ada permasalahan lain, atau permasalahan tentang prisma tegak segitiga. Nah, dengan segitiga sama kaki sebagai alasnya. Masih sama seperti yang tadi ya. Oke, thanks. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Bagaimana kalau misalnya yang diketahui adalah yang biasanya dihasilkan ya, sama seperti balok tadi, seperti kubus tadi ya. Ustadz sengaja
pusat balik gimana cara menyelesaikan masalahnya. Langsung saja ya. Yang diketahui volumenya 240, luas alasnya 12 cm kuadrat, tinggi alasnya 4 cm. Kemudian carilah berapa luas permukaan dari prisma tersebut. Ini nampaknya kebalikan dari yang tadi, tapi bagaimana kita mencarinya? Oke, kita coba. Pertama yang dicari adalah luas permukaan. Kita tulis seperti biasa. Apa sih rumus luas permukaannya? Luas permukaannya adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita cari apa yang perlu diperlukan. Oke, kita buat dulu. Kan ini kan segitiga sama kaki ya. Berarti 2 dikali alas dikali tinggi dibagi 2 ditambah luas selimutnya. Ada dua selimut yang sama, berarti kita buat 2 dikali panjang kali lebar ditambah apa tadi rumus yang sebelumnya, alas kali tinggi 2 ya. Oke. Kita cari satu-satu ya. Tinggi 2 kan sama dengan lebar nantinya. Oke, kita ganti juga di sini tinggi 2 supaya tidak bingung. Panjang ini sisi miring dari alasnya. Oke, ingat ya. Oke, nanti bisa diputar kembali untuk contoh sebelumnya. Kita langsung saja. Apa sih yang dicari? Volumenya tadi kan luas alas kali tinggi ya. Luas alas dikali tingginya tinggi 2. Nah, tapi ini yang diketahui luas alas dan tinggi alas ya, bukan tinggi bangun. Maka kita bisa buat di sini volumenya 240. Oke, sama dengan luas alasnya 12 cm dikali T2. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita hilangkan 12-nya biar tersisa tinggal T2. Dengan cara sama-sama dibagi 12. Kan kita mau menghilangkan 12. Maka 240 dibagi 12 sama dengan 12 dibagi 12 dikali T2. Maka ini 24 bagi 12, ini 2, ini 1. Tersisa 2 dan 0, berarti 20 bagi 1, 20. 12 bagi 12, 1 dikali T2. 1 kali T2 berarti T2. 20 sama dengan T2. T2 merupakan tinggi dari bangun ruang itu sendiri. Oke, bisa kita lihat di sini. Tinggi alasnya sudah dapat, T2-nya sudah dapat. Panjangnya belum dapat. Oke, kita misalkan alasnya kan berbentuk. Kita cari alas. Yang belum diketahui alasnya ya. Ini diketahui alasnya belum diketahui. Alas dari luas alas. Karena dia berbentuk segitiga. Kan rumusnya adalah rumus dari luas alasnya kan sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Luas alasnya 12. Alasnya belum diketahui. Tingginya 4/2. Gimana caranya? Oke. Caranya dibagi, kita pindahkan ke sini jadi kali. 12 dikali 2 sama dengan alas kali 4. 12 kali 2 hasilnya 24 sama dengan A kali 4. Berarti sama sepertinya. Supaya hilang 4-nya gimana caranya? Sama seperti ini tadi. Dibagi 4. 24 bagi 4 sama dengan A dikali 4 bagi 4. 24 bagi 4 berapa? 6. 4 bagi 4 1. Berarti 6 sama dengan A. Berarti alasnya sama dengan 6. Sudah diketahui semua. Alas yang diketahui, alas dari luas alas yang diketahui, tinggi alasnya diketahui, kemudian tinggi sebenarnya sudah diketahui.
Yang belum diketahui berapa P-nya. P ini ya tadi kan garis miringnya. Maka kita buat di sini, dia akan seperti ini tadi ya. Kita ilustrasikan. Ini sama panjang, ini sama panjang. Alasnya 6 cm. Dari sini ke sini panjangnya 6 cm. Tingginya 4. Nah, ini karena sudah dibagi 2, maka siku-siku. Berarti kedua ini 3, ini juga 3. Nah, ini juga bisa menggunakan dengan teorema Pythagoras seperti yang tadi. Kita misalkan ini P, untuk mencari P ini ya. Berarti P kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. P kuadrat sama dengan 9 tambah 16. Maka P sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 berapa? 5. Maka P sama dengan 5. Dapat P-nya 5. Jadi tinggal kita masukkan semuanya. 2 dikali alasnya 6. Ini tinggi dari alasnya ya, 4 dibagi 2 ditambah 2 kali P nya 5 dikali T2 nya 20, alasnya 6, T2 nya 20. Oke, tinggal kita hitung. Ini coret 1, 6 kali 4 24. Oh, P nya tadi berapa? P nya tadi kan 5 ya, 20 6 kali 20 24 ditambah 200. Ini 5 kali 2 100, jadi kali 2 200 ditambah 6 kali 20 120. Hasilnya adalah 344 cm kuadrat. Dapat. Oke, itu permasalahan, contoh soal permasalahan tentang prisma tegak segi 3. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang limas. Dalam hal ini Ustadz khususkan limas segi 4. Oke, lanjut. Oke, materi berikutnya itu adalah limas segi 4. Nah, limas segi 4 ini limas ya, bukan prisma. Berbeda dari yang 3 materi sebelumnya, di mana dia tidak hanya memiliki satu alas ya, tidak memiliki tutup. Nah, gimana cara mencarinya atau cara menentukan luas permukaannya dan volumenya, apakah dia berbeda ataukah sama dengan yang sebelumnya? Kita akan lihat. Pertama dari unsur-unsur limas. Oke, limas ini terdiri dari sisi alas. Nah, sisi alas ini berbentuk persegi ya, bangun datar persegi. Nah, langsung saja kita lihat di sini ada alasnya berbentuk persegi, yaitu PQRS. Dan otomatis ada sisi tegaknya berbentuk segitiga. Kemudian ada tinggi itu yang di tengahnya ya, titik tengah ini, dalam hal ini ada TO ya. Karena dia di tengah, otomatis ya, alasnya berbentuk persegi dan tingginya itu tepat di tengah-tengah persegi, maka otomatis keempat selimutnya atau keempat sisi tegaknya ini kongruen. Karena ini berbentuk segitiga, maka otomatis kongruen. Kita lihat ini, dia juga otomatis berbentuk segitiga sama kaki, otomatis ini sama. Nah, panjang TQ sama dengan panjang TR sama dengan panjang TP sama dengan panjang TS. Karena dia adalah segitiga sama kaki. Oke, kita langsung masuk. Ini sisinya, jadi permukaannya terisi dari, saya jelaskan lagi, 4 segitiga dan 1 per
segi. Maka kita bisa buat luas permukaannya itu jumlah dari bangun yang menutupi dari bangun ruang itu sendiri. Maka rumus untuk mencari luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selimut limas. Oke. Luas alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya adalah sisi kuadrat. Tambah luas selimutnya adalah ada 4 segitiga. 4 luas segitiga. Itu berarti sisi kuadrat ditambah 4 alas dikali tinggi dibagi 2. Oke, untuk volumenya apakah sama dengan yang lain? Kita lihat, ternyata ini limas bukan prisma. Maka kalau dilogikakan, ini kan tadi cara mencari volumenya kan kita harus menyusun ini sebanyak tingginya, sedangkan ini tidak, karena ada space yang kosong di sini dan alasnya ini tidak kongruen dengan tutupnya, bahkan ini tidak punya tutup. Maka disimpulkan ini volumenya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kenapa 1/3? Nanti ada penjelasan khusus ya untuk video kayak ini. Ustaz hanya merangkum. Nanti jika ingin bertanya lebih lanjut ya, semoga kita punya kesempatan untuk bertemu, kalian bisa bertanya kepada Ustaz dan Ustaz akan menjelaskan bagaimana ini asalnya adalah 1/3. Oke, kita lanjut. 1/3 luas alas kali tinggi berarti 1/3 dikali sisi kuadrat dikali tingginya yang mana? Ini yang TO, ini adalah tinggi. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, langsung saja. Gambar di samping adalah 5 segi 4 dengan alas berbentuk bangun datar persegi. Alasnya bangun datar persegi itu persegi A, B, C, D. Panjang EF 12. EF itu apa? Oh, tinggi dari limas itu sendiri adalah 12 cm. Kemudian panjang AB 10. Oke, panjang AB ini kan alasnya kan berbentuk persegi. Maka panjang AB, jika panjang AB 10, maka panjang AD juga 10, panjang DC juga 10, panjang BC juga 10. Oh, dan ini ada titik G. Itu membagi dua ya. Membagi dua. Karena dia membagi dua, ya sudah kita buat DG ini 5, GC ini 5. Ini juga karena ini berada di pusat, berarti F ke G juga 5. Karena dia membagi 2. Kenapa Ustaz bagi 5 seperti ini? Membagi 2 seperti ini. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ini kan ada penerapan untuk mencari luas sisi tegaknya. Oke. Ini berguna untuk mencari luas sisi tegaknya. Kita mencari EG nantinya. Oke, kita lanjut. Cari luas permukaan. Apa rumus luas permukaannya tadi? Luas alas dikali luas selimut. Oke, luas alasnya berbentuk persegi, berarti sisi dikali luas selimut. Luas selimutnya, nah ini luas selimutnya, karena luas selimutnya ada 4 bangun datar yang kongruen, yaitu bangun datar segitiga, dan segitiganya ini merupakan segitiga sama kaki, maka ada alas dikali tinggi dibagi 2. Tinggi ini merupakan tinggi dari persegitiga ini ya, atau tinggi selimutnya. Tinggi selimutnya kan ini EG. Ini kita buat TS. Maksudnya apa? Tinggi selimut. Nah, tinggi selimut ini juga kita buat TS.
TS-nya berapa. Kita tidak tahu TS-nya berapa, tapi kita bisa cari TS-nya. Bagaimana caranya? EF ini kan 12, T ini 12, FG adalah 5, 12, 5, dan ini merupakan segitiga siku. Maka kita mencari sisi miringnya dengan cara teorema Pitagoras. Kita buat di samping. Oke. TS kuadrat karena dia sisi miring sama dengan EF kan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. TS kuadrat sama dengan 12 kali pangkat 2 hasilnya 144. 5 kuadrat hasilnya 25. Maka TS kuadrat sama dengan 144 ditambah 25, 169. Maka TS sama dengan akar dari 169. Berapa akar dari 169? Itu adalah 13. Berarti panjang TS ini adalah 13 cm. Maka kita bisa mencari luas permukaannya. Sisi kali sisi, 10 dikali 10, 10 dikali 10. 4 dikali alas kali tinggi S dibagi 2. 4 alasnya 10 ya, alasnya DC 10 kali TS nya 13 dibagi 2. Oke, kita bisa membagi 2. Gimana caranya? 4 kita bisa bagi 2 langsung. 4 bagi 2 2. Ini 1. 10 kali 10 100. Ya, ini bukan kali ya, maaf, ditambah. Ini tambah, ini juga tambah. 2 dikali 10 dikali 13. 10 kali 13 130 dikali 2 260. Ditambahkan hasilnya adalah 360 cm kuadrat. Oke, sekarang kita mencari volume. Nah, volumenya simple. Volume kita singkat V. Luas alas dikali tinggi dibagi 3. Tadi kan sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Itu sama saja dengan luas alas dikali tinggi dibagi 3. Luas alasnya 10 kali 10 sudah tadi ya. Sisi kuadrat dikali tingginya EF 12 kali 12. Sisi kuadrat tadi 10 pangkat 2 dikali 12. Ini jangan lupa ya dibagi 3 ya. Ini juga dibagi 3. Oke, kita turunkan sedikit kameranya. Oke, udah pas. 10 pangkat 2 kita buat ke samping ya, biar lebih hemat. 100 ya, 10 pangkat 2 100 ya. Nah, ini kita kasih tanda kurung biar lebih aman. 100 dikali 12 dibagi 3. Kalau kamu ini bisa langsung dicoret 12 dibagi 3 ya, karena ini perkalian ya. Kalau penjumlahan, jumlahkan dulu baru dibagi. Karena ini kali, maka boleh langsung coret 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Maka 4 kali 100 adalah berapa? 4 kali 100 kita turunkan lagi. Oke. 4 dikali 100 hasilnya adalah 400 cm pangkat 3 atau cm kubik. Ini hasilnya untuk volume. Dapat luas permukaannya 360, volumenya 400 cm kubik. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, contoh soal selanjutnya ini masih permasalahan tentang 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi. Ini diketahui volumenya 400 cm kubik, tinggi limasnya 12 cm.
Kira-kira berapa luas permukaan dari limas tersebut? Oh, ini sepertinya kita sudah tahu jawabannya. Nah, oke. Karena hampir mirip ya dengan sebelumnya ya, hanya dibalikkan. Tapi bagaimana cara mencarinya? Oke, dalam keadaan kita sudah tahu, kita masukkan rumus volumenya. Ini kan luas alas dikali tinggi dibagi 3. Oke, kita lihat di sini luas alas dikali tinggi dibagi 3, volumenya 400 sama dengan luas alasnya belum tahu gitu ya. Luas alas tadi apa? Alas 5 segi 4, alasnya berbentuk persegi, berarti sisi kuadrat, sisi pangkat 2 dikali tingginya 12 bagi 3. Oke, karena 3-nya di sini bagi, kita hilangkan dengan pindahkan ke sini, maka baginya menjadi kali. Maka di sini adalah 400 dikali 3 sama dengan S kuadrat dikali 12. Maka 400 dikali 3 hasilnya 4 kali 3 12, tambah nolnya 2, 1200. Ini tetap S kuadrat kali 12. Gimana cara menghilangkan 12? Oke, caranya masih sama seperti tadi, dengan sama-sama membagi 12. 1200 dibagi 12, 1200 dibagi 12 sama dengan S kuadrat dikali 12 dibagi 12. Ini coret-coret satu-satu, habis ya. Ini 12 juga coret 12, tinggalnya 100, sisanya tinggal coret ya. 100 sama dengan S kuadrat, maka akar 100 sama dengan S. Berapa S-nya? Akar 100-nya berapa? 10, maka S-nya 10. S-nya dapat, T-nya dapat. Sekarang cari luas permukaan. Luas permukaannya rumusnya tadi apa? Luas alas dikali apa? Luas selimut. Oh, dikali pula, ditambah ya, tambah luas selimut. Maaf ya, ditambah luas selimut. Luas alasnya sisi kali sisi ya, tambah luas selimutnya. Ada 4 alas kali tinggi selimut per 2. Atau kita langsung aja ini biar nggak ribet. 4 bagi 2, 2. Oke, benar ya. Jadi langsung S kuadrat ditambah 2 kali alas kali dikali tinggi selimut. Oke, alas dari selimutnya. Oke, kita bayangkannya seperti ini. Sama seperti bentuk limas tadi ya. Nah, ini misalkan selimut limas ya. Selimutnya yang tegak ya, sisi tegaknya. Sisinya alasnya 10 ya, karena alasnya kan sama dengan sisinya ya. Sisi dari persegi ya, karena bentuknya kan persegi, di awalnya kan persegi. Kita cari tinggi. Nah, ini tinggi selimutnya. Bisa dilihat video sebelumnya kalau bingung. Ini tinggi selimutnya. Nah, tinggi selimut, karena selimutnya berbentuk segitiga sama kaki ya, otomatis ya segitiga sama kaki, maka ini terbagi menjadi 2. Ini 5, ini juga 5. Nah, kita bisa lihat di sini ini 5. Nah, ini adalah tinggi dari selimut. Nah, kita bisa lihat karena alasnya tadi berbentuk seperti ini ya. Ini kita anggap persegi tapi dari sisi lain. Ini ada tingginya. Nah, ini ada masih seperti ini.
Oke. Jika ini 10, berarti panjang ini adalah 5. Ini maksud Ustaz tadi. Dan ini ada sudut, ada tinggi selimutnya atau sisi miring dari segitiga ini. Ini tinggi limas ya. Ini tinggi limas. Tinggi limasnya berapa? 12. Berarti ada 5, ini 12. Ini 12. Kan tadi kan kita masukkan ke rumus Pitagoras. Tinggi selimut kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah tinggi ini berapa? 12 kuadrat. Maka ini adalah 25 ditambah 144. Ini tinggi selimut kuadrat. Ini ditambahkan ini 169. Berarti ini TS akar ya, karena kuadratnya sudah hilang. Kita hilangkan. Maka akar dari 169 adalah 13. TS-nya adalah 13. Maka luas permukaannya adalah sisi kuadrat. Tadi sisinya ada 10 ya, 10 panjangnya. 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali alasnya. Mana alasnya? 10 alasnya ya. Oke, alasnya 10 juga karena sama ya. 10 dikali TS-nya 13. 10 kuadrat 100 ditambah 2 kali 130. Nah, kita bisa hitung dulu yang dikali. 2 dikali 130. Hasilnya adalah 260 ya. 260. 100 ya 100 ya. 100 ditambah 260 hasilnya adalah 360. Karena di luas permukaan berarti satuannya adalah cm kuadrat. Cm kuadrat. Oke. Sudah dapat. Selesai permasalahan untuk limas. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ini adalah permasalahan soal apabila bangun ruangnya digabungkan. Oke, kita lanjut. Oke, ada soal analisis gabungan. Kita menganalisis soal gabungan. Bagaimana kalau bentuk bangun ruangnya seperti ini? Yang pertama kita analisis dulu. Perhatikan gambar di samping. Cara luas permukaan dan volume dari bangun tersebut jika diketahui. Tinggi limas 2/3 tinggi kubus. Panjang AB sama dengan 12 cm. AB 12 cm. Ini kan kubus ya. Berarti panjangnya sama ya. Seluruh rusuk yang kubus ini sama panjang. Ini 12. Nah, ini sama juga 12 dan juga 12. Nah, karena rusuknya sama ya, dan yang dicari ini kan adalah luas permukaan dan volume dari bangunan itu sendiri. Sekarang kita analisa dulu soalnya. Yang diketahui baru rusuk ya, tapi tinggi limasnya masih belum ya. Maka kita buat sini TL, kita maksud dari TL itu tinggi limas itu sama dengan 2/3 tinggi kubus. Kita buat TK di sini. Ya, ini harusnya T kecil ya. Nah, tinggi kubus ini itu ya, ini tinggi kubus ya. Sisinya itu sendiri. Berarti tinggi limas 2/3 dikali tinggi kubusnya 12. Jadi kita langsung coret 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka tinggi limas ini, yang ini ya tinggi limasnya. Kita buat garis putus-putus. Nah, yang ini. Tinggi limasnya adalah 8 ya, 8 cm. 8 cm. Sekarang kita mencari luas permukaannya terlebih dahulu. Luas permukaannya. Luas permukaannya
Itu yang ada di permukaannya. Bangun datar apa saja yang ada di permukaannya, yang menyelimuti seluruh bangun ruang ini. Di sini ada bangun datar persegi, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang bagian depan. Kemudian ada 4 bangun datar atau sisi tegak dari limas itu sendiri. Ada 4 segitiga sama kaki, 1, 2, 3, 4. Ya, pertanyaannya kenapa alas limas tidak dihitung, kenapa tutup dari kubus ini tidak dihitung? Karena dia tidak berada pada lapisan bagian luar. Nah, alas limas dan tutup dari kubus ini sudah berhimpit dan berada di dalam dari bangun ruang itu sendiri, bukan di luar lagi, ya. Maka status yang di luar hanya ada alas, dindingnya 4, kemudian ada 4 sisi tegak dari limas. Maka rumus dari luas permukaannya adalah 5 dikali sisi kuadrat, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, persegi, berarti 5 dikali luas dari persegi, 5 dikali sisi kuadrat, ditambah ada 4 sisi tegaknya, ditambah selimut, luas selimut limas. Oke, kita runtunkan lagi, kita jabarkan lagi. Ini 5 dikali sisi kuadrat ditambah luas selimut limas, berarti ada 4 kali alas dikali tinggi dibagi 2. Tingginya tinggi apa? Tinggi yang dimaksud adalah tinggi dari selimut, di TS kita misalkan. Nah, ini bisa langsung nanti aja ya. Jadi kita langsung cari 5 dikali sisi kuadrat, sisinya ada 12. Kalau sisinya nilainya adalah 12, berarti 5 dikali 12 ditambah 4 dikali alas dikali tinggi. Alasnya, ini alasnya ya, tingginya ini untuk, karena dibicarakan selimut limas ya, berarti tingginya tinggi selimut limas, alasnya yang ini selimut limas, alasnya EF ini berapa? Sama seperti AB, karena ini adalah persegi, berarti juga alas sama dengan sisi atau S ya, atau rusuk, di 12 dikali TS nya sudah diketahui belum? Oke, kita buat dulu TS di sini dibagi 2. Sekarang kita cari TS. Berapa panjang TS? Sama seperti contoh sebelumnya, kita tarik garis lagi dari sini. Jika panjang AE 12, maka dari titik pusat ke sisinya itu adalah setengah dari panjang AE. Berapa? Setengah dari panjang AE adalah AE dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti dari titik pusat ke titik ini, ya, dari panjang ini ke sini, itu adalah 6 cm. Jika ini 6 cm, maka otomatis ini adalah segitiga siku-siku. Maka kita cari tinggi selimutnya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Caranya apa? Bagaimana? TS kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ya. 6 tambah 8, 6 pangkat 2 36, 8 pangkat 2 64, TS kuadrat. Ini TS saja, berarti ini akar 36 ditambah 64 hasilnya adalah 100. Berarti akar 100 berapa? Akar 100 adalah 10. Berarti TS nya adalah 10 cm. Berarti di sini adalah 10 cm. 5 dikali 12 kita kalikan langsung 60.
60 ya, ditambah 4 dikali 12 dikali 10 dibagi 2. Ini bisa dicoret. Ini 2, ini 1, habis ya. 60 ditambah 2 dikali 12 kali 10, 120. Nah, ini dulu yang dikalikan. 2 dikali 120. Hasilnya adalah 60 ditambah 240. Maka ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 360 cm kuadrat. Itu untuk luas permukaan. Maka sekarang kita cari volumenya. Gimana dengan mencari volumenya? Oke, volume ini tidak melihat mau dia berhimpit, mau dia berada di dalam, tetap ya. Karena yang dicari adalah isinya, isi dari ruangan itu sendiri. Berarti bagaimana cara mencari volume dari bangun ruang ini? Ini kan ada terdiri dari dua bangun ruang, limas dan kubus. Maka ya langsung saja kita cari volume dari kubus, kita cari volume dari limas, kemudian kita tambahkan langsung, kita jumlahkan langsung. Kita cari di sini, kita misalkan di sini kita cari volume limas dulu. Volume kubus dulu ya. Nih, volume kubus. Jadi rumusnya volume kubus ditambah dengan volume limas. Maka itulah volume dari kedua bangun atau bangun ruang ini. Volume kubus sisi pangkat 3. Sisinya adalah 12, berarti 12 kali 12 kali 12. 12 kali 12 144 dikali 12 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1728 cm kubik. Nah, untuk diketahui, misal ada soal berapa volume kubus tanpa alas, nah itu tidak berpengaruh terhadap rumusnya ya. Karena mau dia beralas maupun tidak beralas tetap sama saja ya. Ketika diisi dia tetap penuh juga. Tapi kalau ditanya berapa luas permukaan kubus tanpa alas, nah kan karena dia luas permukaan berarti ada satu luasnya yang hilang ya. Biasanya 6 dikali sisi kuadrat, maka ini diganti menjadi 5 dikali sisi kuadrat. Ini berlaku untuk semua bangun ruang ya. Jika salah satu sisi dari bangun ruang itu hilang, maka itu akan berpengaruh pada luas permukaannya, bukan pada volumenya. Nah, diingat ya. Oke, kita lanjut ke mencari volume ya. Baru dapat satu volume, yaitu volume kubus. Maka kita akan lanjut lagi mencari volume dari limasnya. Oke, kita turunkan sedikit kameranya. Oke, kita cari di bawah volume dari limas. Kita buat lambangnya VL, volume dari limas. Volume dari limas sama saja, luas alas dikali tinggi dibagi 3. Oke, ada pengecualian ya untuk limas, karena limas bukan prisma. Luas alasnya berbentuk persegi, berarti sisi kuadrat, dikali tingginya berapa? Tingginya tadi sudah dapat 8 cm ya, berarti 8 cm. S nya berapa? 12 kuadrat dikali 8 dibagi 3 harusnya. Kita kali 1/3 aja, sama dengan ini 144 dikali 8 dibagi 3. Nah, ini sudah bisa langsung dibagi. 144 dibagi 3 hasilnya adalah 48. Betul? Ya, 48. Berarti tinggal 48 dikali 8. Berapa hasilnya? 48 dikali 8 ini sama dengan
8 kali 4 32, 8 kali 8 64, berarti 384 cm kubik. Volume kubusnya sudah dapat. Ini volume kubus, ini volume limas. Berarti volume seluruhnya kita lambangkan dengan VS. Volume seluruhnya adalah volume kubus ditambahkan volume limas. Berarti volume kubus 1728 ditambah volume limas 384. Hasilnya adalah 8 tambah 4 12, 1, 8 tambah 2 10, tambah 1 11, 1, 3 tambah 7 10, tambah 1 11, 1, berarti 2112. Karena ini volume, berarti satuannya adalah cm kubik. Maka kita dapati untuk luas permukaannya adalah 360 cm kuadrat dan volumenya adalah 2112 cm kubik. Oke, cukup sekian rangkuman yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengambil pelajarannya dan bisa paham dan juga bisa mempraktekkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.